sunat tarawih itu sunnah. Tapi yang cari nafkah itu wajib. Nah, jadi di sunat tarawih itulah banyak pertimbangan. Karena apa? Banyak yang bingung, gua kerja apa tarawih. Kalau memang bisa dikondisikan, kita tarawih dulu baru kerja. Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95 M Radio Aplikasi Bangsa Suara Sejuta Telinga. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan hari ini di edisi siar di tanggal 16 Maret 2024 Miladia, bertepatan pada tanggal 5 Ramadan 1445 Hijriah menurut perhitungan pemerintah, atau tanggal 6 Ramadan 1445 Hijriah menurut perhitungan Muhammadiyah. Dan sekali pada kesempatan di sore hari ini, Cang-Cing, seperti biasa kita acara ngabuburit, iya, di mana ngabuburit ini menjadi sebuah tradisi mungkin ya, orang kalau mau nunggu buka puasa ngabuburit gitu, nunggu buka puasa. Dan ngabuburit kita kali ini kedatangan tamu. Tahu bro nih ngomong ya. Kedatangan tamu, ada Ustadz Lukman, Ustadz muda kita yang rela hujan-hujanan nyampe ke Radio Babe. Sampai kelepas ini, sampai ngucur. Masa? Dari sana hujan, dari rumah hujan. Hujan, lebesan malah habis, udah pun bisa kita tabrakin, pantu kita tabrakin aja udah. Raga kemari demi Cang-Cing keluarga Babe semuanya itu ya. Mudah-mudahan Cang-Cing diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam rezekinya, dan tentunya dikit lagi maghrib jangan sampai jebolan Cang-Cingnya. Amin. Iya, oke. Ustadz Lukman gimana? Nah iya, gimana apanya? Pukul 7.17 lewat 23 menit. Iya. Berapa kurang lebih sekitar setengah jam lagi menuju azan maghrib. Biasanya Ustaz Lukman kalau di rumah ngapain nih untuk menunggu azan maghrib tuh? Ya standby, duduk aja mau gitu. ngadepin HP kadang-kadang kita. Biasa malah gitu ya, nungguin video TikTok gitu ya. Oke. Mau apa lagi Bang ya? Gitu ngabuburit ya, kita bawanya udah awang sekarang. Mau kemana kita, ngebrek kemana gitu biasanya. Gitu ya. Kan? Dulu mah kita giro banget. Iya, warawiri kesono. Perubahan itu begitu banyak Bang Ibnu sekarang. Betul. Di zaman Ramadan bulan puasa ini udah banyak perubahan. Ya anak-anak ini sekarang, remaja sekarang bukannya dia siarin musola, masjid, tapi dia malah bergaul ke tawuran sekarang. Makanya kan info tawuran sekarang udah banyak di mana-mana ya. Betul. Salah mereka. Kalau kita zaman dulu kan subuhnya kita olahraga. Betul. Walaupun pulang olahraga mampir ke Madura beli kuku Bima. Kalau dulu ya? Kita sekarang udah beda zamannya, udah nggak ada itu namanya ngabuburit kayak dulu lagi, ramainya nggak ada. Terus kita olahraga pagi udah nggak ada. Terus tradisi kita bangun sahur keliling udah nggak ada. Semuanya hilang begitu saja karena perkembangan zaman yang membuat kita tradisi Ramadan ini semakin hari semakin beda. Gitu iya. Tapi emang kalau dalam pandangan Islam nih harusnya kita gimana saat menunggu azan maghrib itu? Apakah kita dengan kegiatan apa gitu? Pandangan Islam, menurut Islam, nih bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikannya. Kita sambil menunggu buka puasa, kita disuruh mengajarkan kebaikan. Ya, tadarus Al-Qur'an, zikir, segala macam. Itu kita dianjurkan untuk tadarus Al-Qur'an. Makanya kan ada aturan-aturan tuh, setiap satu hari satu juz. Nah itu kan setiap sholat kita baca sampai ke 30, berarti ada 30 juz kita khatam dalam satu bulan. Tapi namanya orang ya Bang Ibnu, susah untuk melakukan itu. Begitu? Berat rasanya. Ya, apalagi hari-hari nggak pernah baca Quran. Iya, mata udah pada leluhur kayak ini gitu, yang ini pala gitu. Ya jadi gitu ya? Jadi ketika bulan ini kan penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan. Malamnya kita ibadah, siangnya kita ibadah, menahan lapar dan haus, dan malamnya kita pun ibadah lagi. Makanya kita ini adalah orang-orang yang capek di bulan Ramadan. Tapi ada ganjarannya ada tuh. Ada balasannya yang benar baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang mengerjakan
sholat sunnah malam qoma, lailatul malam, tarawihnya, tadarus Al-Qur'annya, sholat malamnya, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua versi hadis itu, man shoma ramadhana puasanya, man qoma ramadhana ibadahnya di bulan Ramadan. Jadi semua itu ada ampunannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, gitu ya. Jadi nah terus ada peribahasa baru kemarin saya dapat dari ulama besar karismatik Gus Baha. Beliau bilang jangan ada peribahasa percuma puasa doang tapi nggak terawih sia-sia. Nah kata beliau itu jangan ada ucapan seperti itu. Sebab kita nggak tahu di luar sana malamnya ada yang jaga toko, ada yang jadi satpam, ada yang kerja pabrik. Betul. Karena kalau bahasa beliau itu apa? Sunat tarawih itu sunnah. Yang cari nafkah itu wajib. Nah jadi di sunat tarawih itulah banyak pertimbangan. Karena apa? Banyak yang bingung, gua kerja apa tarawih. Kalau memang bisa dikondisikan, kita tarawih dulu baru kerja. Betul. Adapun kalau memang kondisikan kita tidak bisa tarawih, ya kita kerja. Dan kita hari libur kita kerjakan tarawih. Agama Islam ini mudah Bang Ibnu. Basiru wala tu'asiru. Gampangin orang, jangan nyusahin orang. Tapi kita sendiri yang nyusahin, kita sendiri yang mudah-mudahin. Betul. Begitu cangcing semuanya dengar radio Babe. Karena emang nggak semua orang punya waktu yang sama itu Ustaz ya. Iya, gitu. Kalau Ustaz Lukman mungkin memang waktunya betul-betul buat ibadah. Iya, beda dah ibadah kita mah. Oke, Bang Ibnu baginya siaran gitu ya. Kita masih ya gitulah sama-sama masih belajar di bulan Ramadan. Gitu. Karena Ramadan ini adalah madrasah buat kita semua. Ramadan di kolaan begitu buat kita. Kolaan tuh. Kolaan kita dididik, diajarin. Yang pertama apa? Ramadan ini mengajarkan kita untuk disiplin. Disiplin waktu kita. Kalau belum waktunya, belum apapun diatur belum boleh. Kalau belum waktunya, tempe halal habis maghrib. Johor ngari uang haram. Karena kita diatur seginya diatur. Iya, kita diatur dalam segi apapun di Ramadan ini. Dan Ramadan ini benar-benar mengatur disiplinan dengan kita. Ramadan luar biasa mengajarkan kita disiplin waktu, apapun segala macamnya diatur dalam segi ibadah semuanya. Kita nggak boleh melanggar apa es buah halal habis maghrib, tapi kalau tengah hari lah haram. Karena apa? Karena kita sedang berpuasa. Nah itu semua diatur dengan disiplin. Dan apalagi Ramadan mengajarkan kita peka dalam diri kita. Nah peka buat ini Bang Ibnu nih. Apa tuh? Puasa kita 14 jam dari subuh sampai maghrib. Berapa jam lah itu? 14 jam ya kalau nggak salah. Kurang lebih. Sedangkan ketika berbuka kenikmatannya hanya 5 menit. Nah itu bisa ya? Adalah kenikmatan dunia yang hanya sementara. Oh ya ampun gitu ya. Itu pelajaran yang begitu luar biasa. Kita nahan lapar, nahan haus dari habis subuh sampai maghrib 14 jam. Sedangkan ketika kita buka dengan ama es timun suri sama bala-bala itu udah menyelap ya kemana tahu, udah pegang. Nikmatnya cuma bentaran banget. Ntar hilang lagi udah. Jadi seolah-olah nikmat dunia segitu. Nikmat dunia ini cuma sesaat ya. Luar biasa. Bentaran itu. Sedangkan siksaannya, mohon maaf, kita bukan menyalahkan puasa ya. Ini kan melatih kita. Sedangkan menahan lapar dan haus itu bagi kita adalah sebuah kagak enak gitu. Kalau orang-orang yang susah yang keluar sana bagaimana rasanya menahan lapar, nahan haus, ya enggak? Sedangkan kita yang setiap hari di bulan-bulan lainnya kita bisa makan, di bulan Ramadan kita dilatih gak makan seharian, gak minum seharian selama 14 jam. Ternyata ketika kita mendapatkan kenikmatan dunia, kenikmatan ketika berbuka cuma 5 menit, bentaran banget. Itu Ramadan ngajarin kita tuh sampai segitunya. Nah itu sekolah buat kita. Tentunya menjadi pelajaran yang berharga ya. Nanti setelah Ramadan kita harus lebih baik lagi tentunya tuh. Jangan sampai kita sama aja kayak bulan-bulan sebelumnya. Padahal kan di bulan Ramadan kita udah dilatih kedisiplinannya, dilatih apa segala macam itu. Semuanya dilatih di situ kita. Oke. Luar biasa. Jangan mau gabung silakan aja, mungkin mau ikutan bincang-bincang, mau nanya mungkin juga silakan aja di nomor teleponnya di 0858929954. Pukul 17:30 waktu studio Babe. Dan sambil menunggu Cang Acing kita juga nggak full bincang-bincang dan emang menghemat tenaga. Takutnya kalau kongkobain ntar Ustaz Lukman jadi aus. Gitu ya. Ini apa ya? WA-nya itu.
Oke, sambil kita sisipin lagu dulu ya, lagu dari Virus Band. Ini ada. Oke, ada yang reggae, slow reggae dari Virus Band. Ada di antaranya Salolina, langsung aja di 9.20 Time Radio Babe. Setelah ini kita akan kembali lagi cancing ya, tentunya bersama Mbak Ibnu dan Ustaz Lukman di acara Ngabuburit Radio Babe 954 Time. Kasih banget satu suara sejuta telinga. Salolina, check this out. Ya, 9.50 Time Radio Babe, kasih banget satu suara sejuta telinga. Salam Mbak Id di Virus K Music. Oke deh. Ini tentunya masih bersama Mbak Ibnu dan juga ada Ustaz Lukman menemani sore hari yang cantik semuanya di Radio Babe, acara Ngabuburit bareng sama Bang Ibnu gitu ya. Oke deh. Dan terus kita bahas sedikit tentang Ramadan, juga tentang apa namanya ngabuburit, persiapan berbuka gitu, apa aja yang harus kita lakukan. Iya. Dan untuk berbuka nih Ustadz nih ya, katanya kan dalam Islam itu ada yang berbuka dengan yang manis-manis, berbuka dengan yang apa-apa, tapi fenomena di Indonesia, fenomena di kampung kita berbuka dengan makan yang luar biasa berminyak, gorengan gitu ya, bihun segala macam. Itu tentu menurut para dokter gitu, menurut kesehatan ini sebaiknya jangan terlalu banyak konsumsinya gitu, lebih baik manis-manis saja. Ini gimana Ustadz? Menurut pandangan Islam seperti apa nih kira-kira? Itu kan bagi Ibnu selera orang masing-masing. Selera, oke. Kita tidak bisa Islam itu tidak bisa memaksakan untuk kita saling. Ketika lu harus kamu ini harus makan ini, kamu ini harus makan ini, disunahkan. Itu kan disunahkan itu ya hukumnya ya dikerjakan kita mendapatkan pahala, nggak dikerjakannya tidak apa-apa. Gitu. Ketika dikerjakan diwajibkan. Jadi ketika mereka memakan kurma, berarti ada pahalanya. Ada karena mengikutkan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah kita itu sering mengonsumsi kurma ketika berbuka. Gitu. Karena yang manis-manis. Manis-manis gitu. Ya. Nah, karena orang kita sekarang udah zamannya orang Indonesia kan beda. Orang Indonesia mah. Betul. Orang Indonesia mah apa diubah udah. Yang tadinya apa udah diubah luar biasa, nyampe ke di Arab beda nih. Dari Arab nyampe sholawatan aja di Arab. Di Arab beda, nyampe Indonesia beda lagi udah nadanya. Gitu. Jadi orang Indonesia, orang kita ini mayoritas Indonesia ini tidak begitu open ya, bahasa orang Betawi itu tidak begitu dengan katanya korma nyelap kalau kata orang kita mah, termasuk saya pun gitu Bang Ibnu. Kita kalau yang manis-manis itu bikin kita apa ya, kurang. Nah, kebanyakan orang kita itu paling ngeteh. Nah, karena ada manisnya ngeteh boleh di samping. Nah, kalau itu masalah gorengan emang udah orang kita udah abrek-abrek udah gulalap udah kalian nguloloh gitu. Artinya emang udah tradisi dia begitu, lontong bola-bola bihun yakin suri. Makanya terawih agak kuat nongeng apa? Gua udah kenyang agak makan lagi kan benar. Iya kalau pulang terawih. Jadi kita itu dari pandangan Islam tinggal ngikutin keinginan kita saja sih. Kalau kita mau ngikutin Nabi ya kita konsumsi yang manis-manis. Gitu. Jadi ini enggak masalah Ustaz ya. Jadi masalah enggak jadi perdebatan buat kita. Berbuka dengan yang manis-manis, jangan yang menebarkan janji manis gitu. Kalau menebarkan janji manis ya gitu gitu. Oke, jadi Cacing enggak perlu khawatir nih yang memang suka makan gorengan gitu apa segala macam. Oh, ntar Bayi Ibnu tuh saya kagak dapat nggak dapat pahala nih. Gitu. Iya gitu ya. Jadi emang sunnah makan korma, sunnah makan manis. Kalau kita kerjain dapat pahala insya Allah. Kalau nggak dikerjain juga nggak apa-apa gitu cancingnya. Dan kita masing-masing. Iya, dan makan apapun kita selama yang halal insya Allah dapat pahala tuh karena kita udah menjalani puasa tuh ya. Oke deh. Nah, itu tadi perihal makanan tuh ya. Oke. Dan di saat sahur nih Ustaz, saat sahur nih, kadang kita beberapa bang ini juga kadang sempat ngerasain juga sahur ini rasanya kayak males buat terus juga masih kenyang begitu ya. Nah, sedangkan kata Nabi sahur itu ada keberkahan. Ada keberkahan, al-jama'atu rahmat, keberkahan, kebersamaan itu rahmat ada. Kebersamaan kebersamaan al-jama'atu rahmat, kebersamaan itu adalah rahmat kasih sayang di situ. Oke, jadi walaupun kita rasanya kenyang banget, kita awang banget,
paling enggak makan dikit dah ya. Nah, dikit. Gitu ya. Nah, itu gini nih Bang Ibnu. Jangan kita ntar jadi keluhan. Kebanyakan orang kita itu begitu. Ah, nggak sahur, udah kenyang banget. Ntar aja pas di tengah hari kita. Iya. Perut kita terasa kosong. Aduh, gara-gara nggak sahur ini gua puasa tuh. Kita jadi menyalahkan puasa ibadah kita. Hukumnya apa itu? Makruh kita. Makruh tuh ya. Iya, jadi nggak boleh. Jadi setidaknya gini, walaupun perut kita udah kenyang, makanlah sedikit. Walaupun sedikit. Nah, nanti kita minum, tambahkan dengan minum. Insya Allah kalau kita yakin mah nggak ada gerendengan nanti ketika puasa kita. Gitu. Jadi, Oke. karena ada pahala. Jadi kita begini Bang Ibnu, Ramadan ini kan ngatur kita segi apapun, bener. Tadi awalnya kita orang tua kita, bapak kita, emak kita, makannya beda-beda, masing-masing. Kita makan jam seanu, Tapi lihat ketika bulan puasa, sahur makan bareng, tuh berbuka makan bareng. Ini nggak ada dong momen-momen di bulan Ramadan begitu. Selain bulan Ramadan, iya selain di bulan Ramadan lihat orang tua kita, emak kita makan habis zuhur, bapak kita habis asar, kita habis maghrib. Jadi bisa makan. Tapi kalau bulan Ramadan kumpul semua bareng-bareng, sahurnya, berbukanya. Makanya di situ adanya yang disebutnya kebersamaan ada rahmat, keberkahan, itu semua ada di situ di bulan Ramadan diatur. Tidak kumpul aja itu keberkahan, apalagi bagaimana kebaikannya. Betul. Ini juga menjadi momentum. Momentum kita langka gitu. Sayang banget setahun sekali ya. kalau kita tinggalkan momen seperti itu. Gitu. Jadi cacing kalau walaupun udah kenyang buang udah apa? Rasain. Ini kita makan sesuap gitu ya. Gitu. Apalagi kan sekarang ada yang namanya agak instan. Kadang orang-orang pengen makan yang nasi, ada makan mie, ada makan segala macem. Ya kita tinggal makan, tinggal kayak bakso goreng ya. Kan banyak sekarang Mas. Tiganya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke, gitu ya. Oke. Nanti silakan mungkin mau menambahkan tema mungkin ya, mau membahas tema apa silakan aja boleh dengan teleponnya di 085848629554. Bisa telepon, bisa WhatsApp juga, bisa SMS juga bisa. Dan ini juga kita sharekan secara langsung di live streaming kita di www.radiobabe954m.com. Ada juga di aplikasinya di Radio Spasi Babe. Oke. Pukul 17:43 waktu Studio Babe dan waktu maghrib kurang lebih sekitar 24 menit lagi untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Oke. Ini masuk puasa ke-5 menurut perhitungan pemerintah ya, tadi ya? Ya 5 benar ya. Ke-5 kita itu terawih malam ke-6 ya benar. Terawih malam ke-6 itu ya. Katanya kan dari mulai 1 sampai ke 30 ada apa namanya tuh? Fase-fase tuh ya. 10 hari pertama apa gitu ya? 10 hari pertama adalah rahmatnya Allah kasih buat orang yang berpuasa. Rahmatnya itu Allah ada kasih sayang. Jadi orang yang berpuasa di seminggu pertama itu akan dikasihkan diberikan kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah dikasih sayang Bang Ibnu, bukan sekedar dikasih doang. Tapi disayang kita udah milik ya, kayak udah nggak gantung aja sama Allah. Kita udah benar-benar disayang sama Allah. Semua kita dijaga sama Allah tuh. Dan minggu kedua yaitu adalah maghfirah, ampunan yang Allah kasih buat orang yang mengerjakan puasa. Maghfirah, babun maghfirah, pintu-pintu ampunan itu kebuka nanti di minggu kedua setelah di bulan Ramadan itu nanti. Ketika minggu pertama selesai, barulah minggu kedua di situ babun maghfirah Allah kasih buat orang yang mengerjakan puasa. Dan di minggu ketiga terakhir ada itqum minan nar, adalah orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka. Itu nanti orang yang mengerjakan puasa mendapatkan kebebasan dari api neraka dengan ikhlas, dengan keimanan dia menjaga semua dari berbahasa. Puasa itu Bang Ibnu bukan sekedar menahan haus, lapar, tapi puasa itu segalanya menjaga dari pandangan apapun, syahwat kita, ucapan kita dan segala macamnya itu kita diatur. Bukan sekedar nahan haus doang, nahan lapar. Jadi dalam segi kehidupan kita itu semua kita harus menjaganya dengan baik gitu. Makanya di peribahasa peribahasanya ada yang kita pernah dengar Bang Ismibati, ibadah dunia orang puasa adalah ibadah. Tapi Bang Dejo Raja adalah ibadah. Ada ibadah tidur. Ya, tidur doang ya. Nah, tapi kalau tidurnya dari subuh sampai maghrib mah bukan ibadah, belajar mati itu Bang Indo. Banyak kalian udah, ya Bang tidur habis subuh hari ini,
Jangan bangun lagi, bangunnya subuh dan depannya lagi. 2 hari itu puasa, dapat pahala berkah. Iya gitu ya. Kalau enggak tidurnya munggah bangun lebaran. Itu nggak apa-apa. Jadi kan aneh-aneh banget orang bocah-bocah kita sekarang. Tidur mah ibadah kan orang puasa mah gitu. Jangan kebanyakan tidur. Setidaknya begitu kita suruh aktivitas gitu. Apalagi yang pada kerja ya kerja. Jangan jadi alasan buat kita nggak puasa gitu. Kerja ini nggak jadi puasa. Jangan jadi alasan gitu aja. Intinya Ramadan ini ya kita kebaikan buat kita semua. Kita jangan sia-siakan Ramadan ini. Biar apa? Biar ada momentum kita nanti ketika di Ramadan kita melaksanakan ibadah puasa penuh dengan keimanan, kesabaran segala macam, dan Allah akan memberikan kasih sayang untuk kita semua. Amin ya gitu. rabbal alamin. Oke, sangat tinggi. Sudah pukul 17:46 dan waktu maghrib 21 menit lagi. Jangan cing tetap bersabar ya, jangan cing ya. Jadi yang belum beli bukaan silakan tuh sambil beli buka-bukaan sambil nyiapin takjil tuh ya. Bikin batu es itu dah, bikin es kebunnya. Token. Dan kita temenin lagi cing ruang dengarnya dengan deretan lagu-lagu berirama selawat ya, band juga, dan masih ada di Virus Band Tohirul Kolbi tentunya di 954 MHz banget satu suara sejuta telinga. Ya 94 Radio Aplikasi Bang satu suara sejuta telinga. 55 menit berlalu lepas dari pukul 17 waktu studi Babe. Tentunya bersama Ibu dan ada Ustaz Lukman di studio menemani pagi hari, pagi hari, sore hari, cantik semuanya di waktu menjelang imsak dah. Maghrib belum dibuka udah imsak gue. Pukul 18:07 nanti. Oke. Cantik waktu maghrib berbuka dikit lagi, tinggal 12 menit lagi. Dan silakan Cangcing yang belum menyiapkan buka-bukaan, menyiapkan takjil silakan dipersiapkan. Segala sesuatunya jangan sampai tertinggal, jangan sampai terlewat karena waktu berbuka harus disegerakan gitu ya. Dan Ustaz Lukman ini terima kasih ya sudah hadir dari Babe. Alhamdulillah banget, saya juga makasih banget keluarga Babe, Radio Babe ini udah saya anggap seperti media saya untuk mensiarkan dakwah saya. Masya Allah. Mungkin saya belum agak muat masuk TV, tapi masuk radio memuat kali. Karena suara saya doang di sini. Kalau TV kita nggak muat. Tapi kemarin saya dapat temen dia ngomong bahwasanya Ustadz kalau memang kita di radio, istiqomah di radio gitu. Insya Allah. Walaupun radio ini adalah medianya yang lama, tapi adalah media tertua setelah sebelum televisi ya kan. Jadi sebelum ada televisi itu ada radio. Berarti kalau orang berpandangan buat masuk radio, dia walaupun tidak ada mukanya, cuma ada ambekannya diterekam, itu sungguh luar biasa. Betul. Tidak semuanya orang yang bisa untuk mengisi radio. Karena apa? Lagi-lagi kita ini dakwahnya kita ini bukan sekedar kayak yang lain yang ingin memaksakan diri untuk berdakwah. Kalau jiwa saya Bang Ibnu yang penting orang senang sama saya syukur enggak ya udah itu aja. Tidak memaksakan langsung undang goyang enggak, saya enggak pernah mau. Saya intinya saya berdakwah dengan penuh dengan keyakinan karena hobi saya walaupun hujan jauh saya karena hobi saya seperti ini insya Allah saya lakuin. Orang kalau mancing apa malam-malam tengah malam udah apa mau kagak dimancing sama kayak saya kalau saya udah hobi untuk mensiarkan dakwah insya Allah doain saya cancingnya Babe semuanya mudah-mudahan istiqomah dalam keberkahan dan kebaikan semua. Ilmu makin bertambahnya keberkahan insya Allah. Radio Babe saling pertama saya menjadikan akuin sebagai siar dakwah saya di media pun dimanapun itu saya post terus. Karena apa? Karena salah satu tradisi salah satu momentum saya begitu, kebanggaan buat saya sendiri. Baru kali ini kita ada media tidak masuk ke radio. Itu aja bagi saya. Benar-benar senang banget saya dari Radio Babe benar-benar ya. Gitu dah. Terima kasih Ustaz Lukman ya, dan kita doakan sangat Ustaz Lukman ini beliau masih muda dan masih panjang, kita doakan karirnya sukses terus, rezekinya lancar semuanya. Terus diberikan kemudahan. Oke. Pesan saya buat cancing semuanya yang ada di mana di bulan Ramadan ini. Yuk sama-sama kita membuat kebahagiaan buat orang-orang lain. Jangan sampai kita merusak kebahagiaan orang sekecil apapun lagi dulu. Orang kalau membangun kebahagiaan itu dengan susah payah, kita nggak tahu kebahagiaan itu dia dapat dari mana, memperjuangkan dari mana. Maka jangan sekali-sekali kita merebut atau merusak kebahagiaan orang tersebut. Kalau kita emang nggak bisa dapat kebahagiaan dari itu, cari dengan kebahagiaan kita cara kita sendiri. Jadi jangan kita mengambil kerebutan zaman kebahagiaan orang, cari dengan cara kita sendiri. Jangan merusak kebahagiaan orang, sebab ini bulan-bulan kebaikan, bulan membahagiakan orang. Jangan saling kita menyakiti, merebut, apalagi merusak. Dari merebut itulah timbul saling benci, saling maki, saling hina. Tidak ada kata sabar, karena orang manusia hakikatnya sekali jahat tetap jahat, sekali baik tetap baik. Baik dibalas baik, jahat dibalas jahat. Walaupun ibaratkan baik dibalas jahat dibalas baik itu baik, tapi
tradisi orang kita ini susah untuk ketika dijahatin dibalas dengan baik. Dia jahat, kita pun jahat. Tuh, intinya begini, jangan semua kita memberikan kebahagiaan. Insya Allah kebahagiaan dari manapun akan datang buat kita semua. Amin. Itu aja. Insya Allah luar biasa yang janji semuanya. Dan ucapkan terima kasih untuk Encang Acing yang sudah stay tune di Radio Babe, sudah mantengin Radio Babe. Terima kasih. Mudah-mudahan juga Encang Acing semua diberikan kesehatan, rezekinya diberikan kelancaran, dan urusan diberikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Dan waktu imsak kurang lebih Imsak buka. waktu maghrib kurang lebih sekitar 8 menit lagi ya, 8 menit lagi Encang Acing. Dan Beno juga mau nyiapin buka-bukaan. Beno sama Ustaz Lukman juga harus pamit dari ruang dengar Encang Acing semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi nanti dan kesempatan tentunya di 954 MKS Banget Satu Suara Sejuta telinga. Sirlo deh hangat-hangat. Cakep. Anak kuda dimakan singa. Cakep. Radio Babe kasih banget. Satu suara sejuta telinga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.